Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membandingkan antara Oppo A57 dengan Realme C35. Kenapa kita compare kedua HP ini? Karena keduanya dijual dengan harga yang sama, 2399 atau 2,4 juta. Selain itu, banyak banget yang bertanya di kolom komentar, kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul yang mana? Apakah Oppo A57 atau Realme C35? Dan daripada kelamaan, langsung saja kita mulai videonya. Dari segi desain, kedua HP ini sama-sama memiliki tampilan yang mewah, mulai dari finishing warna hingga setup framing kameranya. Untuk bentuk bodi, kedua HP ini sama, memiliki bentuk bodi yang flat atau kotak. Untuk letak sensor sidik jari di sini juga sama, ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Untuk urusan audio baru berbeda, karena Oppo A57 sudah dibekali dengan dual speaker output, sedangkan Realme C35 masih mono speaker. Jadi Oppo sedikit lebih unggul di sini. Geser ke bagian depan atau layar, kedua HP ini juga menggunakan konsep layar yang sama, masih water drop screen. Di sini Oppo A57 memiliki ukuran layar 6,56 inch dengan resolusi masih HD+, 720x1612 pixel. Untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD dengan refresh rate hanya mentok di 60 Hz saja. Sedangkan Realme C35 memiliki ukuran layar 6,6 inch dengan resolusi lebih tinggi, sudah Full HD+, 1080x2408 pixel. Kalau untuk panel layarnya sama dengan Oppo, masih menggunakan panel IPS LCD dengan refresh rate juga hanya mentok di 60 Hz. Lalu kalau untuk warna layarnya, jujur kedua HP ini sudah sama-sama memuaskan karena memiliki saturasi warna yang bagus dan nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Untuk resolusi di atas kertas, Realme memang lebih unggul karena sudah Full HD+, sedangkan Oppo hanya HD+. Tapi saat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari hanya sedikit perbedaannya, atau bisa dibilang tidak terlalu signifikan, karena yang bikin beda lebih ke suhu warnanya saja. Dan dari keseluruhan desain yang ada, ternyata kedua HP ini memiliki kelebihan masing-masing. Oppo A57 unggul karena sudah dilengkapi dengan dual speaker output, sedangkan Realme C35 unggul dari resolusi layar yang lebih tinggi. Lanjut ke bagian spesifikasi, Oppo A57 dibekali dengan kapasitas 4/64 GB, sedangkan Realme C35 lebih besar, 4/128 GB. Untuk chipsetnya, Oppo A57 dibekali dengan chipset MediaTek Helio G35 octa-core 1,8 GHz, pabrikasi 12 nanometer. Sedangkan Realme C35 dibekali dengan chipset yang jauh lebih ngebut, UniSoC T616 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer. Dari skor yang dihasilkan di sini juga sudah jelas kalau Realme C35 memiliki chipset yang lebih powerful karena terbukti mampu menghasilkan skor Geekbench dan Antutu yang lebih tinggi saat pengujian. Bahkan untuk perbedaannya juga sangat beda jauh. Sedangkan untuk urusan persensoran, baik Oppo atau Realme sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada, kecuali sensor NFC. Tapi yang harus kamu ingat, untuk sensor giroskop yang ada di Oppo A57 masih virtual, sedangkan di Realme C35 sudah hardware. Lalu untuk urusan performa, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile, dan ternyata settingan grafik yang dihasilkan lumayan beda jauh. Oppo A57 hanya mampu menghasilkan settingan grafik di smooth medium dan mentok sampai balance medium saja. Sedangkan Realme C35 lebih tinggi, smooth high, balance high, dan bisa mentok sampai SD high. Di sini untuk gameplaynya tidak perlu ditanya lagi, sudah pasti Realme C35 lebih lancar karena dibekali dengan chipset yang lebih ngebut. Jadi berasa lebih ringan aja gitu. Apalagi untuk sensor giroskopnya juga sudah cukup responsif sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih. Di sini yang sedikit disayangkan hanya satu, untuk game turbo atau mode game di Realme C35 belum ada. Sedangkan untuk Oppo A57, jujur kita tidak bisa berharap lebih untuk performanya karena chipset yang digunakan bisa dibilang masih kelas entry level. Kamu juga bisa lihat dari skor yang dihasilkan saat pengujian. Jadi bisa dipastikan HP ini tuh kurang cocok buat kamu yang mengutamakan performa ngebut. Geser ke bagian daya tahan baterai, Oppo A57 dan Realme C35 dibekali dengan kapasitas baterai yang sama sebesar 5000 mAh. Tapi untuk kecepatan saat isi daya berbeda. Di Oppo A57 jauh lebih ngebut, sudah fast charging hingga 33 Watt. Yang dimana untuk isi daya sampai full 100% tidak sampai 2 jam. Sedangkan Realme C35 lebih kecil, fast charging 18 Watt. Masih butuh waktu 2 jam lebih untuk isi daya sampai full 100%.
Lanjut untuk urusan sistem, Oppo A57 berjalan di Android 12, basis ColorOS 12.1. Sedangkan Realme C35 berjalan di Android 11, basis Realme UI Air Edition. Di sini kalau untuk tampilan UI-nya, jujur Oppo lebih menarik, simple dan kekinian. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, atau font juga banyak. Untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap, pokoknya lebih user friendly. Sedangkan untuk Realme C35 di sini saya perlu tegaskan kalau jenis UI yang digunakan sangat minim kustomisasi dan lebih fokus ke sistem yang ringan serta stabil. Jadi kalau untuk user interface-nya terasa monoton atau kaku. Di sini juga ada yang harus kamu garis bawahi karena ada beberapa aplikasi penting yang tidak ada. Seperti aplikasi tema, galeri atau album diganti dengan Google Foto dan aplikasi pengelola file diganti dengan file dari Google. Untuk fitur split screen dan screenshot 3 jari di HP ini juga belum ada. Pokoknya kalau untuk UI, Oppo tetap lebih oke karena mampu memberikan user experience yang menyenangkan plus bikin betah. Dan dari segi spesifikasi, di sini ternyata lebih unggul Realme C35 karena memiliki chipset yang lebih powerful, memori lebih besar, sensor giroskop lebih lancar, dan performa gamingnya yang lebih ngebut. Sedangkan untuk Oppo A57 hanya unggul dari charging yang lebih cepat dan operating system yang lebih menarik atau user friendly. Dan untuk poin yang terakhir, kita akan bandingkan dari sektor kameranya. Oppo A57 memiliki dua lensa, 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Sedangkan Realme C35 dibekali dengan lensa yang lebih banyak dan lebih besar. 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel lensa black and white. Untuk kamera selfie-nya sama dengan Oppo, sebesar 8 megapiksel. Di sini untuk megapiksel kameranya Realme jelas lebih unggul karena memiliki jumlah lensa yang lebih banyak. Lalu kalau untuk fitur yang ditawarkan, kedua HP ini tidak terlalu banyak perbedaan. Dan yang jelas baik Realme atau Oppo sama-sama belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Di sini juga ada yang perlu kamu perhatikan karena untuk kamera depan dari Realme C35 belum bisa foto potret atau bokeh, sedangkan Oppo A57 sudah bisa. Lalu kalau untuk hasil kameranya, baik Oppo atau Realme sudah sama-sama menghasilkan jepretan foto yang bagus. Detail gambarnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke, walaupun besaran megapiksel yang digunakan tidak sama. Di sini yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya saja. Jadi silahkan dinilai kira-kira kamu lebih suka hasil foto yang mana. Lalu untuk foto selfie-nya, kedua HP ini juga sudah mampu menghasilkan gambar yang bagus, terlihat jelas dan tajam. Untuk megapiksel yang digunakan di kedua HP ini sama, sebesar 8 megapiksel. Jadi tinggal disesuaikan saja kira-kira kamu lebih suka saturasi warna yang mana. Tapi yang jelas kalau kamu hobi selfie di sini Oppo lebih oke karena memang ahlinya. Dan yang terakhir untuk perekaman videonya kamu bisa nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya, sebenarnya kedua HP ini sudah sama-sama bagus karena memiliki nilai lebih masing-masing. Tapi kalau buat saya pribadi, Realme C35 lebih menawarkan banyak keunggulan. Mulai dari chipset yang gahar, memori lebih longgar, performanya pun juga lebih lancar. Sama satu lagi, megapiksel kamera lebih besar. Sedangkan untuk Oppo A57 unggul dari dual speaker output, charging lebih ngebut dan operating system yang lebih user friendly atau bikin betah. Jadi yang paling penting tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Kalau kamu mau spesifikasi lebih gahar dan suka main game, berarti Realme C35 pilihannya. Tapi kalau kamu nyari HP yang penting nyaman dan tidak untuk neko-neko, maka Oppo A57 bisa kamu jadikan opsi atau pilihan. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.